Sangsin Perma. Ngobrol bareng Sanggar Sinau Permata-mata. Halo guys. Ya, senang sekali ya. Hari ini kita ketemu lagi bareng teman-teman kita. Di mana lagi kalau bukan di Ngobar Sangsin Perma. Ngobrol bareng Sanggar Sinau Permata-mata. Biasa. Dulu dong. Gitu mas, jadi ya orang awam ini mas. Iya, oke. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Makasih mas, makasih udah dipanggil mas. Boleh kenalan dulu dong. Jadi awalnya coba-coba. Ya, kenalan dulu. Perkenalan ya, Ya, ke sini atau ke masnya? terserah. Terserah lah. Jadi perkenalkan nama saya Mas Lip ya. Siap. Mas Mas Lep. Itu lah. Itu ya, jelasin dulu ya. Mas Lep ini salah satu teman sanggar kita ya. Betul. Biasa. Makasih. Tapi dia ini apa ya, ngerantau. Udah lama banget ngerantau Maaf, kayak anak ke istri, Mas. Jakarta. Udah punya anak toh? Punya. Jadi kita mau sharing-sharing ya. Iya. Pengalaman-pengalaman beliau di perantauan itu kayak gimana? Ya benar banget. Tapi ini gua punya pertanyaan dulu deh. Ya betul. Terserah lah siapa aja yang mau jawab. Biasanya gue. Ya boleh lah, nanti siapa Boleh, aja boleh. mau Terserah. jawab. Gini, apa ya, kita di desa ini kan banyak banget ya, kita lihat orang-orang pada ngerantau gitu ke kota lah. Betul, betul. Khususnya ibu kota ya. Bener banget, khususnya ibu kota. Tapi sebenarnya apa sih yang kemudian jadi alasan mereka buat ngerantau ke luar gitu? Boleh, siapa nih yang mau jawab? Mau mas jawab mas. Langsung berat ini. Tuh, awalan malah itu. Gini ya. Kalau kenapa kok orang-orang dari luar daerah itu banyak yang merantau khususnya ke daerah ibu kota dan sekitarnya? Itu dulu Cak Nur juga pernah ngomong, katanya kenapa kok banyak orang dari luar daerah berbondong-bondong ke ibu kota? Itu karena di ibu kota, di Jakarta dan sekitarnya itu ada yang namanya penggumpalan peredaran uang. Jadi peredaran uangnya itu nggak merata. Dan logis ketika memang di suatu daerah tertentu itu perputaran uangnya itu istilahnya tinggi, jadi orang-orang dari berbagai macam daerah akhirnya berbondong-bondong di situ. Itu. Dan kalau kita analisa sampai hari ini pun kejadiannya masih sama. Di sana banyak sekali kawasan-kawasan industri. Sementara di kota-kota lain ya skalanya kecil lah. Ada tapi kan nggak semarak di sana, di ibu kota dan sekitarnya. Jadi bukan hal yang aneh kalau orang-orang itu pada berbondong-bondong sana, karena memang untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, namanya cari uang, cari rezeki, cari nafkah ya, cari yang memang berpotensi buat kita bisa menghasilkan itu semua Dan berubah ekonomi. betul. Itu sih. Kita langsung roasting orang ini aja, Pak. Boleh lah, daripada dari tadi diem doang ya. Kita kupas ya. Siap. Kupas. Boleh. Silakan bertanya-tanya, saya akan menjawab. Agak susah nih duduknya, gue pindah dulu ya. Ini rokoknya. Pinggiran. Kamu ada sini dikit mas. Sini, kelihatan ya. Ya. Jadi saya Oke. di tengah. Mudah. Dari kapan Mas Lip ini merantau? Saya lebih tepatnya umur 12. Umur 12. Umur 12. Umur Jadi 12 itu udah ngerantau. 12. Jadi saya tidak melanjutkan ke jenjang Sekolah sekolah yang lebih tinggi karena ekonomi gitulah. umur 12. Umur 12. Tapi hebat loh. Lulusan Umur SD. 12. Lulusan SD. Gila teman-teman. Gila. Wah,
12 tahun masih bocah. Nah, itu. Eh, dari umur 12 itu kan masih polos ya Mas? Polos dulu. Belum diamplas. Dulu polos. Masih polos. Terus lu ke perantauan itu gimana? Awalnya gimana? Rasanya gimana? Awalnya rasanya, wah ini ibu kota gini, banyak gedung-gedung tinggi-tinggi gitu. Senang juga awalnya. Awalnya senang. Senang gitu. Terus Ya, awalnya senang gitu terus kerja senang, kerja. ya. Oh ternyata begini rasanya bekerja. Gitu, rasanya bekerja kan. Ya, Ya. awalnya coba-coba, Awalnya lama-lama ya. ketagihan. Bagian sama bakso borak. Tapi lo ngerantau itu awalnya tuh diajak siapa atau emang Ada awalnya ada yang ngajak sendiri atau teman. ada yang ngajak? Berarti Jadi bukan inisiatif mau ke sono gitu. umur 12 tahun merantau ke Jakarta, masih polos, masih bocah. Masih ingusan lah. Kasarnya gitu lah. Sekarang umur berapa? Sekarang umur 35. enggak. Mungkin 25, 26-an lah, 27 lah. 25. Berarti 26, 27 lah. udah berapa tahun tuh ya? Kalau 26 dihitung-hitung banyak. Banyak itu. Tentunya dari pengalaman puluhan tahun merantau itu ada dong pengalaman kayak yang apa ya, nggak bisa dilupain gitu. Bener. Mesti ada. Misalnya apa? Apa ya? Misalnya itu. Ya dari penghasilan dulu awal ya. Boleh. Boleh ya? Ceritain dulu ya. Boleh. Sharing-sharing lah. Oh, nggak, Dulu awal penghasilan itu belum nyampe sejuta. 800-an. Di apa itu pertama kali? Pertama kali di toko bunga itu. 800. Di daerah Sunter. Terus 800-an ya? 800 awalan. Belum nyampe 1 juta. Belum nyampe. Tapi Mas. buat lu yang masih bocah itu Oh itu termasuk gede dulu. Kalau sekarang aduh udah. Bener. awal gaji ya. Gaji itu. Sekitaran segitulah. Terus apa lagi? Pengalaman apa yang lu dapetin? Pengalaman kita berkenalan banyak teman-teman dari daerah, dari Jawa Barat lah, sono orang jauh-jauh pokoknya. Kita bisa bertukar pikir. Jadi nggak istilahnya sama orang-orang kita aja, orang Jawa gitu. Pola pikirnya berbeda. Kalau kayak gitu awalan ya, untuk awalan itu kaget nggak sih Mas? Awalan kaget. Ada nggak orang-orang, mungkin orang jahat gitu ya? Wah itu Ya kan namanya ibu kota kan. Mungkin banyak pasti. Kenal banyak itunya. nggak se apa ya, nggak sekultur dengan kita. Jadi apa yang mungkin dari cara bercanda yang beda, atau enggak cara ngomongnya keras atau gimana, itu bikin kaget nggak? Ada dulu bikin kaget juga. Cuma kita nanggepinnya biasa aja sih. Itu orang mana ya? Ketemu orang mana? Dulu orang karakternya ngomongnya kenceng gitu. Rambutnya keriting-keriting biasanya. Makanya lo ikut kritik Iya. ya. Masih kecil. Kecil dulu, aduh. Lawan bicaranya ngomongnya keras-keras. Jadi agak apa namanya kalau sekarang istilahnya kayak kena mental gitu lah ya. Mental. Gitulah seperti itu Mas. Apa ya? Kena mental ya awal. Kena mental awal-awal lah awalannya. Ada lagi nggak? Apa gitu? Yang mungkin Banyak lu mau dong. tanya, lu kan nggak ngerantau kan? Iya. Iya, itu Betul, gua betul, nggak dari ngerantau sini. sih. Bener sih karena gua nggak ngerantau jadi mungkin gue pengen nanya aja nih apa susahnya atau senangnya, dua-duanya deh, susah atau senangnya ketika lu ngerantau selama ini gitu. Susahnya dulu nih ya. Biar nanti enaknya kan belakang Oke, yang boleh. pasti. Skopnya buat Siap. belakang Gitu. gitu. Siap. Susahnya ya kalau saya sih nggak jarang
kerja maksudnya kerja nih, jarang maksudnya kos sendiri tidur sendiri gitu. Saya tidur di dalam di mes gitu. Iya. Sama aja sebenarnya, cuma kita perbedaannya kita nggak mikirin per bulan. Buat Kalau kita susahnya per bulan. mana? Susahnya kita kadang makannya Susah. harganya kan lebih tinggi di sana. Iya, iya benar. Kalau di sini kan yang mungkin agak inilah kurang, nggak terlalu ini. Pernah nggak kelaparan gitu? Pernah saya pernah 2 hari nggak makan mas. Wah, 2 hari nggak makan. 2 hari nggak makan ya. 2 hari nggak makan. Cuma Iya, yang iya. mungkin minum makan seadanya aja gitu. Nggak makan nasi lah. Ya pernah paling makan Indomie Instan. instan gitu, makan ini instan. Pernah gitu, pernah ngerasain. Itu kan susahnya ya. Pernah kelaparan, cari makan susah. Itu sering nggak dialami kayak gitu? Kalau zaman dulu sih agak sering. Nggak sering. Masih awal-awal gitu. Masih awal merantau, udah berapa tahun gitu kan. Jadi agak susah untuk mencari yang lebih gitu. Jadi kita juga nyari-nyari, nggak mau nonton gitu, kita kerja di situ terus. Kita harus nyari-nyari juga, pengalaman juga. Benar. Tapi gini, lo selama ngerantau pasti kan yang namanya jauh dari rumah kan kangen lah sama rumah, Pasti kangen itu. sama suasana apa ya bareng keluarga, bareng orang tua gitu. Pasti itu. Pas posisi itu lo ngadepinnya gimana gitu caranya? Waduh, ngadepinnya itu. Nangis. Ngadepinnya kita biasa aja sih. Biasa aja. Ya kan kita bisa berkomunikasi di lewat Iya. bisa gitu. Iya, iya. Kita manfaatin teknologi Nah, ya, itu VC teknologi. ya, Yes. VC. VC jangan dikasih es. Itu aja mas. Iya. Orang tua suka nanyain nggak kapan pulang gitu kalau misalnya lu lagi di sana pas Kalau awal-awal gitu. Awal-awal ya sering nanyain kapan pulang. Nah balik nak. Gitu. Sedih lu ya sedih. Dia kadang Udah sedih, makan merasa belum sedih. gitu ya? Nah, itu. Kita juga sering berbohong kepada orang tua kan. Misalkan nih orang tua nelpon, udah makan belum? Nah, udah. Padahal Makan apa enak? Padahal di sana makan Wah, apa mie. itu sedih banget itu kalau gitu. Udah pernah merasain gitu. Kita bilangnya ke orang tua ya makannya enak, makan ayam. Nah, benar sih. padahal Padahal makan mie. Jadi biar malah jadi sering nggak makan. ya bohongnya gitu buat kebaikan kita lah. Iya. Biar yang di kampung nggak Dalam pikiran. kepikiran gitu. Kalau untuk senengnya, Senengnya pas gajian. Ya, maksudnya kalau gajian nggak di rantau nggak di sini juga seneng sih ya. gue juga seneng kalau gajian. Ya, meskipun cuma lewat doang tapi kan seneng gitu. Tapi gajian emang senang ya. Semua bikin seneng gajian. Gajian senang ya. Gajian tapi kadang kita lupa kalau udah gajian. Kita menghambur-hamburkan uang. Yang tidak harusnya dibeli. Tapi itu ya, kalau bicara tentang susahnya orang-orang di perantauan, apalagi anak-anak yang masih bocah itu kan, ya paling enggak kalau mau ngerantau harus ada teman dari kampungnya nggak sih? Kalau saya sendiri sih enggak. Cuma mental aja kita mental. Kalau kita mental kuat, berani, nggak perlu. Nggak perlu. Yang penting kita berani aja. Gitu mas. Siap. Tapi lu paling lama nggak pulang tuh berapa tahun, berapa lama gitu? Paling lama ya nih. Nah, Paling lama dulu 2 tahunan. 2 tahun Oh. setengah lah, 2 tahun lebih. tahun. Pernah. Bang Toyib. Nggak pulang-pulang gitu. 2 tahun pernah. 2 tahun kayak apa ya? Kayak apa ya? Kayak kita vakum. Kita vakum nggak konten 2 tahun. Salah itu. Itu kenapa kok nggak pulang itu? Satu, pas lagi sulit, kita merintis lagi dari awal, nabung pokoknya gitu lah. Sialnya pas waktu lebaran nggak ada Nah itu tabungan. ada cuan itu. Tapi lu bilang ke orang tua gimana tuh? Bilangnya ya nggak bilang aja. Nggak boleh pulang gitu.
Iya bilangnya gitu. lembur gitu ada kerjaan. Padahal nggak punya uang. Benar. Gitu aja. Kita harus pinter-pinter ngomong ke keluarga. Jadi biar nggak terlalu keluarga gimana gitu lah. Iya sih, betul. Rokok mas nggak apa ya? Aman. Aman. Ngopi dulu Ah. mas. Ngomong. Kalau senangnya kan pas gajian. Kalau pengalaman ya, buat pengalaman, lu pas mudik naik apa? Dulu nih. Ya Atau sekarang? sekarang lah. Kalau sekarang lebih milih naik motor sih. Motor. Naik motor. Capek. Capek sih, cuma Capek ya. kita bisa merasa kita naik motor kan senangnya di jalan, bertemu dengan banyak orang tuh, mudik bareng tuh lebih senang itu. Mudik bagian dari senangnya ngerantau nggak? Nah itu salah satu. Tapi bahaya juga itu. Bahaya sih, Tapi senang. tapi seneng. Salah satu mudik senangnya itu pas balik. Yang merantau itu senangnya pas mudik. Mudik rame-rame gitu. Nah itu paling senang itu. Nah pas balik ke Jakartanya lagi itu paling males. Karena duit udah habis. Aduh. Aduh kacau. Buat tips dong buat teman-teman yang benar. mungkin mau ngerantau gitu, biar pas waktu di sana nggak istilahnya nggak bingung, terus cepet Adaptasi. adaptasi. Itu caranya gimana? Tips buat teman-teman deh. Satu mental dulu. Kita harus punya utama. mental sama kita harus berani. Jadi bukan masalah berani kita sosok berani gitu ya. Iya. Dari hatinya kita harus berani. Yakin ya. Harus yakin. Kalau kita nggak yakin kita nggak akan bisa. Milih-milih teman juga perlu nggak sih? Milih temen perlu juga. Kita harus perlu milih temen. Apalagi di Jakarta ya. Jakarta. Kan? Kita kan beda Pasti. dari beda daerah, beda negara, Udah kota ini. beda kota lah intinya gitu. Kita harus pintar-pintar milih. Ya nggak harus pilih-pilih juga sebenarnya. Tapi ya pasti penting lah. Penting. Jadi biar kita nyaman juga. Satu nyari cewek. Menarik nih, menarik. Biar kita Pernah juga pernah. jalin hubungan sama cewek di sana gitu. Sering sih sebenarnya. Sering laku Sering. banget ya. Iya aku sih ya lumayan sih. Aduh. Intinya ya itu buat apa namanya? Buat kita Penyemangat kesenangan ya. sendiri. Oke. Penyemangat juga. Penyemangat. Ya. Selain orang tua ya, dia masuk. Penyemangat itu. Jadi kita ada penyemangat, wah. Ada yang menyemangatin kita kerja selain dari orang tua kan. Semangat Mama saya. sudah makan belum? Pengen nggak sih nggak ngerantau gitu? Apa Ya. emang udah cocok sama perantauan? Ya kalau di sini udah ada penghasilan, maksudnya bikin usaha sendiri di sini. Kita nggak merantau. Lagi ini diusahakan. Nah, berarti ya udah ada pandangan ya. Udah ada pandangan. Jadi capek juga sebenarnya di merantau terus. Ikut sama orang gitu. Nah. Cuma kalau sekarang kan gajinya udah lebih, jadi enak lah. Banyak senengnya. Senangnya itu. Banyak senengnya, ya. Udah lebih subur juga nih ya kelihatannya. Tadinya kecil segini nih. Nggak segini juga Iya. dong. Buat teman-teman yang mau merantau harus pinter-pinter yang namanya Bener. adaptasi. Nah itu Mentalnya juga Mental. harus dikencengin itu. mental itu utama. Suka nggak suka, mau nggak mau Harus. ya itu emang itu Apalagi yang- kita ikut orang kan, betul kita itu yang harus. perlu Nah, ditambah. Kalau bisa ya nggak usah ngerantau lah. Nah, itu. Kalau bisa. kalau bisa makan tidur itu Pak. Kalau orang tuanya punya. Ya enggak, maksudnya kan kalau pemuda di kampung itu pada ngerantau semua,
akhirnya kan kampungnya jadi sepi, bagus. nggak bisa maju. Itu salah satu faktor kenapa kok tempat-tempat lain itu nggak maju, itu karena ditinggal sama pemuda-pemudanya. Tuh. Tapi kalau mau pepet gimana? Tapi kalau masalah desa maju atau enggaknya sih, kalau ininya pekerjaannya ininya desanya mungkin ya. Wah itu tangan gue nggak ikut-ikutan. Gue nggak ikut-ikutan. Wah ikut-ikutan gue kalau misalnya bahas itu. kita istilahnya sekali-sekali nyantai lah ya. Nah, iyalah. Bahasanya santai-santai. Santai aja, kita bukan anggota dewan yang lagi rapat paripurna. Kita santai aja lah. Ngopi aja. Teman-teman di rumah juga kalau misalnya nonton yang serius-serius juga kan bosen ya. Kita harus bercandaan gitu. Harus nonton juga yang nggak jelas gitu. Kita harus ambil udut, yang penting udut. Harus nonton kita lah pokoknya. Kalau itu mas, pas waktu kepepet nggak punya duit, tanggal gajian juga masih lama, pernah gak sih minjem-minjem sama teman gitu? Sering mas, sekarang juga sering. Walaupun penghasilan kita ada lebih, cuma sering gitu. Sering, Masih sering. sama berarti. Bukan aib lagi ya itu. Iya, pokoknya bukan lah di sini lah. Iya. Bukan Apa lah. buka baju ya. Sama ya berarti. Masih sama. Itu kalau misalnya minjem sama teman itu pernah nggak temennya nggak ngasih pinjem gitu, padahal kita lagi benar-benar butuh gitu? Kadang ada sih. Ini pura-puranya dipakai ya, dia nggak tahu juga. Padahal Kadang teman ada. dekat. Kadang ada. Ada satu dua. Nggak usah sebutin nama. Samaran namanya si Kusro. Tut. Sensor lah nanti. Ya jelas. Apalagi nih? Gue mau tanya dong sama lu. Siapa ya? Lu pengen nggak ngerantau gitu? Ya apa ya, pengen sih maksudnya, bukan kepingin banget ya, tapi pengen nyoba gitu sesuatu Pengen aja. hal yang baru ya. Coba ngerasain gimana jauh dari keluarga gitu. Gue kan emang selama ini Selalu dekat kan? gue selalu deket di rumah, bahkan gue sekarang kerja pun kan di area-area dalam kota lah. Keluar kota pun ya cuma sekedar beberapa hari jalan-jalan gitu, nggak menetap lama atau bekerja di sana gitu ya. Mungkin boleh lah buat coba-coba hal yang baru suatu saat nanti ya. Boleh mas, boleh dicoba mas. Kalau gue ngerantau, lu boleh ya. Boleh, ntar saya kasih Cari tidur tempat itu. makan buat gue. Boleh ntar. Lu yang hidupin gue di sana. Boleh aja boleh. Kalau gue nggak pingin, soalnya apa ya? Yang nggak pingin aja sih. Kalau merantau itu apa ya? Kalau menurut gue itu buat nggak orang-orang apa-apa. yang kalah gitu. Itu buat orang-orang yang kalah di tempatnya sendiri. Kalau menurut gue. Jadi Itu pilihan. Itu pilihan. selagi gue masih punya mimpi, jadi gue usahain dulu di tempat gue dulu. Dan kalau gue benar-benar udah kalah, ya udah merantau lah. Benar Kalau sih. menurut gue. Ya itu pilihan sih ya, maksudnya kan kalau emang kita emang kepingin apa ya di sini terus buat ngebangun tempatnya dia juga ya nggak apa-apa. Kalau kepingin cari pengalaman dulu di luar ya juga nggak apa-apa, tapi tetap ingat pulang lah gitu. Iya. Nah itu. Jangan sampai Jangan lupa jadi sama bangkoi. Jalan pulang. ya, jangan sampai lupa sama tanah yang udah ngebesarin lo gitu. Maaf Gitu bukan sih. tanah. Itu ya suka dukanya orang-orang ngerantau mungkin sama lah, apapun pekerjaannya mungkin yang namanya perantauan itu kayak gitu.
keras itu ya. Keras. Tapi selagi kita enjoy, Nah itu kita bawain aja. enjoy, Dan penyemangat harus ada sebenarnya. penyemangat, Penyemangat hidup. cewek. Iya, memang sih betul sih, Harus harus ada sebenarnya. biar nggak keinget kasur rumah mulu ya. Itu. Itu sama kalau bisa jangan ikut-ikutan hal yang apa ya, negatif gitu. Benar sih. Pengaruh buruk dari lingkungan Pernah, dulu sekitar pernah. di sana banyak Pernah. ya. Pernah sempat ke bawah-bawah Itu kalau boleh tahu dunia apaan itu? dunia-dunia yang kasarnya nih ya. Ya normal lagi ya tapi Nah, sekarang. sekarang dulu doang. Ajakan-ajakan kayak gitu, hal yang buruk-buruk itu banyak banget ya di sana. Banyak. Ngajak Banyak. doang. Ada yang ngajak doang. Ngajak minum gitu kan. Walaupun minum aqua kan. Ya. Bener sih, minum ya. Minum. Tapi kalau kita masih polos, terus diajak nyobain hal yang nggak baik, itu bisa nggak sih buat kita nggak usah ikut-ikutan kayak gitu sebenarnya? Biar kita nggak ikut-ikutan kayak gitu, bisa nggak? Bisa. Kita nggak usah bergaul sama dia. Cuma kita nggak punya teman. Itu sih. Payah. Sulit. Tapi emang banyak ya orang-orang yang ngajakin kayak gitu, jahat gitu, kayak Banyak. hal yang nggak baik gitu. Banyak kan. Banyak juga yang baik tuh. Pinter-pinternya kita lah. Pinter kita milih-milih ya, itu. Pinter-pinter pilih teman gitu. Itu Mas ya gitu. Iya Mas. benar. Masa merantau lah. Masa Udah. Ya udah nggak Kayaknya usah. kok sulit ya. sulit. Ini jadi mengurungkan niat deh. Gara-gara lu sih. Enggak, itu kan dulu zaman sekarang kan beda pemikiran. Udah kali ya, nggak jelas aja. Jelas ini Iya ya. deh. Itu teman-teman. Perbincangan nggak jelas kita ya. Sekali-kali ngomongin hal yang nggak jelas itu penting juga penting. buat jaga keseimbangan. Benar. Tapi jangan salah, yang tadi Mas Lip ini ceritain, share, itu emang penting juga diketahui sama orang-orang yang mau merantau. Benar sih. Dari susah senengnya, bahaya-bahaya apa, terus tips-tipsnya juga. Benar. Persiapan kita sebelum merantau juga ya. Iya. Ya banget sih tadi kita belajar tentang dunia perantauan ya. Ya banyak banget sebenarnya ya cerita-cerita Banyak. tentang Kalau orang-orang diceritain merantau. semua mungkin sampai 2 hari. Gak mungkin juga kan, sampai 2 hari kan. Benar. Ya banyak banget ya orang-orang yang merantau, banyak banget kita pernah dengar cerita-cerita orang-orang merantau, tapi ya intinya seperti tadi lah ya. Iya. Nggak jauh-jauh beda lah, pokoknya ceritanya begitu sih. Mau apa lagi ditutup? Udah lah. Udah ya. Udah tutup gerbang lah udah. Udah lah pokoknya sampai sini aja ya guys. Oh ya, sorry juga video kemarin telat. Mati lampu. Kacau nih orang nih, kacau berdua nih. Ya, sorry. Lampu. Ada kendala teknis yang nggak Iya. bisa kita Pungkiri. hindarkan. Oke. Udah ya. Siap. Oke, next time. Pokoknya Kita see you. Udah. tos dulu lah sebelum kita tutup. Nah, Udah kena ya bro. udah. Udah. Pokoknya ikutin terus Siap. channel kita. Channel kita Jangan tercinta. lupa subscribe, like, Like. comment, and share yang banyak pokoknya ya. Yang banyak bro. Dadah. Oke, Dadah, sampai jumpa lagi. Ngobar Sangsin Perma. Ngobrol bareng Sanggar Sinau Permata Masa.